perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh, halaman berapa Bu? 170. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ke-15. Di mana keberadaan ruh antara saat meninggal hingga hari kiamat? Apakah ruh itu berada di langit ataukah di bumi? Apakah ruh itu berada di surga atau di neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya yang dulu ditempatinya, lalu dia disiksa atau diberi kenikmatan di dalam badan itu? Ataukah ruh itu berdiri sendiri? Ini merupakan masalah yang sangat besar dan banyak dibicarakan orang, sehingga mereka pun saling berbeda pendapat tentang hal ini. Sebab masalah ini lebih sering berkembang dari mulut ke mulut, yang membuat permasalahannya semakin rancu. Makanya kalau bicara soal yang gaib itu yang paling aman dan yang benar memang merujuk kepada yang menciptakan kegaiban itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merujuk kepada penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu oleh Allah yang menciptakan kegaiban itu. Itu yang paling aman sudah. Kalau bicara katanya-katanya, banyak katanya-katanya itu. Lama-lama bingung karepe dhewe. Kadang ya keweden karepe dhewe. Keweden itu ketakutan gak jelas itu. Itu seperti itu. Makanya sering orang mengatakan kalau masih 7 hari pertama itu masih keliling-keliling sekitar rumah, kadang menampakkan diri dan seterusnya. Saya kalau tanya ya saya jawab berdasarkan informasi yang saya pahami dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita yakini roh itu ya tertawan di alam barzakh. Yang keliling-keliling di rumah itu ya jin, kemungkinan saya bilang itu ya, jin korinnya itu atau halusinasi. Tapi yang suka halusinasi biasanya tukang bubur biasanya. Yang suka halusinasi itu lah. Dia nasi dihaluskan harus. Yang suka halusinasi itu biasanya tukang bubur biasanya. Jadi itu jawaban. Makanya saya sempat ya marah lah dengan sekelompok orang itu ketika ada orang meninggal dunia, terus ramai tersiar kabar orang ini jadi kuntilanak gara-gara dia mati saat melahirkan. Saya bilang masa kira mati dituduh jadi kuntilanak bilang sih. Kok tega kalian tuh, orang sudah mati masih dituduh sebagai. Tapi ada yang ketemu kelihatan dia ketahuilah ruh itu tertawan di alam barzakh. Sing nongol ku mesti setan orang ngono. Lek gak jin fasik, jin kafir ngono ae wis. Wong agen yo iseng ngapain dia datang ke keluarganya. Urusannya di barzakh aja udah luar biasa. Sing ngoten mawon. Kalaupun ada yang diberi nikmat misalnya, itu bisa
pengen kembali kepada keluarganya. Itu ada hadis ada riwayat yang menyebutkan dalam at-tadhkirah itu, oleh malaikat dilarang, sudah usah, sama tidur saja, disuruh tidur. Jadi di antara nikmat kubur itu ya tidur, itu di antara nikmat kubur itu. Allahu Akbar. Ada golongan yang berpendapat roh orang-orang mukmin ada di sisi Allah di dalam surga. Apakah mereka itu termasuk syuhada atau bukan syuhada? Selagi mereka tidak dicegah masuk surga karena dosa besar dan hutang, tapi Allah bisa memaafkan, merahmati mereka. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan lain-lainnya. Ada pula yang berpendapat mereka berada di serambi surga, tepatnya di ambang pintunya, dan mereka juga mendapatkan kenikmatan dan rizki dari surga itu. Ada pula yang berpendapat roh-roh berada di serambi-serambi kubur. Tapi yang pasti begini ya, saya belum pernah baca, bukan tidak ada ya, saya belum pernah baca kenikmatan kubur itu, kalau merujuk pada Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW, sependek yang saya baca, tapi bukan tidak ada, sependek yang saya baca, saya belum pernah temukan riwayat di mana nikmat kubur itu diantaranya misalnya senggama suami istri misalnya. Nah, ini beda dengan nikmat yang ada di surga. Kalau nikmat di surga itu aktivitas itu ada. Tapi kalau soal makan makanan itu ada masih dalilnya, berkaitan dengan riwayat, berkaitan dengan para syuhada yang gugur sebagai syahid itu. Yang Allah katakan, jangan kamu pernah mengatakan bahwa orang yang syahid itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka itu diberi rizki. Itu mereka di antara nikmatnya makan. Dan satu lagi di antara nikmat kubur itu tidur. Dan itu bukan nikmat surga. Di surga itu nggak ada nikmat tidur. Tapi di kubur itu ada nikmat tidur, itu ada. Sebagai satu nikmat kubur, tidur itu ada. Tapi di surga itu tidak ada tidur. Bahwa ada kasur, iya, tapi tidur tidak ada. Itu di surga bedanya itu. Makanya kalau lihat dari perbedaan-perbedaan yang ada itu menunjukkan bahwa ya kemungkinan kondisi orang ketika di alam barzah dengan nanti kondisi orang ketika berada di surga itu berbeda. Yang pasti itu gini, kalau di alam barzah itu kan ada perdebatan ya, apakah dia ruh saja, apa ruh dengan badan, walaupun pemahaman ini tidak bisa dipahami secara duniawi. Tapi nanti di surga itu yang pasti ruh dengan badan gitu. Itu tidak dipungkiri itu. Jadi nanti di surga itu ruh dengan badan. Maka kalaupun sekarang ada istilah ruh-ruh itu berada di surga, maka pengertian surga di situ bisa jadi bukan surga yang dimaksud nanti di akhirat, atau memang surga itu tapi dengan kondisi yang ruh tanpa badan, atau dalam pengertian yang berbeda dengan nanti setelah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu. Karena ketika Yaumul Ba'ats itu kita dibangkitkan oleh Allah dengan badan kita yang baru. Yang saya katakan yang di Al-Qur'an dikatakan yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyura amalahum itu. Di mana badan yang baru nanti itu tahan menghadapi nikmat surga yang dahsyat itu, tapi juga tahan menghadapi siksa neraka. Karena masuk neraka pun badan itu tidak akan mati nanti, karena dikatakan la yamutu fiha wala yahya. Nah, demikian juga nikmat surga yang begitu dahsyatnya tidak akan membuat orang itu jebol jantungnya. Beda sama badan kita yang sekarang ini. Badan kita sekarang ini ringkih. Terlalu bahagia bisa mati, terlalu sedih bisa mati. Ini kalau secara sunatullah maksudnya ya. Ya, semua kembali pada ajalnya. Tapi maksud saya secara sunatullah begitu. Itu yang pernah saya sampaikan ketika Pak Habibie pernah ditanya, Allah yarham, Pak Habibie ditanya, kenapa Bapak selama Pak Harto sakit tidak pernah menjenguk? Kata Pak Habibie Allah yarham, ya saya sama dokter dilarang. Karena kalau Pak Harto ngelihat saya takutnya terlalu bahagia. Kalau terlalu bahagia takut mati. Gitu kata dokternya gitu. Nah, demikian juga terlalu sedih juga bisa mati. Jadi singkat cerita ya wis, badan kita ini ringkih gitu. Tapi nanti badan yang baru itu dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi amal kita. Itu badan yang sangat kuat. Tentu semoga untuk kita surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Ngoten nggih. Nah, jadi bedalah barzah sama surga itu nanti beda itu nanti. Bon lanjut. Malik
Imam Malik rahimahullah berkata, aku pernah mendengar bahwa roh itu dilepaskan sehingga dapat pergi kemanapun yang dikehendakinya. Ada memang nanti ruh-ruh orang tertentu yang berterbangan ke sana kemari. Ya seperti ruhnya para syuhada itu diantaranya. Dia pergi kemanapun yang dia mau, ke sana kemari. Tapi jangan salah paham ya. Tetap kalau ada yang masuk ke badan orang, pastikan kalau enggak jin fasik, jin kafir. Jadi kalau jenengan misalnya ada orang, maaf ya, kerasukan ngaku wali ini, syekh ini, kiai ini, nabi ini misalnya, langsung pastikan saja ini kalau nggak jin kafir, jin fasik gitu aja. Karena saya ulang ya, sependek yang saya baca sampai detik ini, yang istilah masuk ke badan orang, yang kata Nabi yajri majrad dam itu, masuk melalui pembuluh darah itu setan bahasanya Nabi. Setan itu kalau nggak jin fasik, jin kafir, setan itu. Jadi ngaku nih syekh iki, wali iki pasti bohongnya. Bahwa ada ruh-ruh tertentu yang kalau bahasanya Ibnu Qayyim tadi, bahasa Imam Malik itu berterbangan ke sana kemari, memang ada dalilnya itu. Tapi mereka tidak masuk ke badan-badan orang. Kalau masuk ke badan orang itu nun sewu pasti bukan beliau tapi setan. Kalau bahasanya Nabi setan. Yang yajri majrad dam itu bahasanya Nabi setan. Setan itu kalau nggak jin fasik, jin kafir. Jin fasik itu kalau kita baca ayat kursi, itu pinteran dia baca ayat kursinya kadang. Iya, ngomong mayar jini ngeyel kadang. Malah kadang makharijul huruf kita dikoreksi sama dia. Itu kalau jin fasik. Kalau jin kafir lari biasanya. Biasanya gitu. Nah, kita jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh bahwa kalau ada yang masuk itu terus kita percaya. Karena saya masih ingat betul itu, sudah lama sih kejadiannya. Ada seorang jamaah itu nanya ke saya, bukan orang sini, orang dia punya 2 rumah sih. Kalau nggak di Harapan Baru sama di Era Mas 2000. Itu suaminya itu pernah ikut pengajian tertentu, saya nggak sebut merek pengajiannya karena saya juga nggak tertarik untuk mengetahuinya. Beliau nanya gini, jadi di pengajian suaminya itu kalau udah datang semua nih ke pengajian, itu pengajian nggak segera dimulai. Biasanya orang nanya, kok belum mulai? Iya sebentar, guru belum kesurupan katanya. Jadi ngajinya nunggu gurunya kesurupan. Betul itu. Ini kisah nyata ini. Yang nanya jamaah saya langsung. Mereka dua nanya ke saya. Nah, terus nanti begitu kesurupan, nanti gurunya itu ngaku nanti wali ini, syekh ini, sunan ini, nabi ini, malaikat ini gitu. Ngakunya gitu. Terus saya bilang, apa alasan mereka Bu? Pakai ayat itu. Pakai ayat wala surah Ali Imran ayat 169 itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sekali-kali jangan kamu mengira bahwa orang yang mati syahid itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Kata mereka pakai dalil ayat itu Ustaz, saya bilang. Bu, ayatnya ada kata-kata gini kan? Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, bukan di badan-badan orang, saya bilang gitu. Memang hidup, kan kata Quran hidup kan? Tapi hidupnya di mana? Di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, bukan di badan-badan orang. Saya bilang gitu. Nah terus ibu tahu nggak kalau kata Nabi siapa yang masuk ke badan orang itu, yang yajri majrad dam itu? Saya jawab, saya bilang sama beliau, Bu, itu setan Bu. Kalau nggak jin fasik, jin kafir. Saya masih ingat betul itu omongan Allahyarham Bu Esrendra itu tentang siapa itu Lia Edan itu, yang ya Lia Edan itulah, ya itulah yang aku malaikat Jibril. Itu saya masih ingat itu. Saya dengar omongannya W. Esrendra Allahyarham, beliau ngomong gini. Saya tuh heran sama Lia itu, dia bilang gitu. Perasaan dulu dia ngomong ke saya itu jin. Jadi yang menemani dia itu jin. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi malaikat, kata W. Esrendra. Terus sekarang dia malah ngaku sebagai malaikat, kan repot itu. Sehingga kan masih ingat mungkin kasus ada nabi palsu yang di Gunung Salak itu Al-Musadding, Al-Muwat Maut itu loh. Al-Musaddiq itu loh. Ya Al-Musaddiq Al-Mau'ud itu kan singkatannya Al-Musadding Al-Muwat Maut itu. Itu kan tangkap polisi terus Lia Edan kan tangkap polisi. Yang satu ngaku nabi, yang satu ngaku malaikat Jibril kan. Sehingga ditanya oleh polisi itu konon ceritanya gitu, saya dapat informasi dari media itu. Pernah nggak malaikat Jibril ini ketemu sama nabi ini? Nggak pernah. Loh, katanya nabi kok nggak pernah ketemu sama malaikat Jibril, gimana ini? Ngerti nggak maksudnya ya? Nah itu iya paham. Jadi itu seolah-olah, bukan seolah-olah memang Pak, untuk membantah bahwa mereka nabi dan malaikat itu nggak usah daki-daki itu. Apalagi statement teman dekatnya yang ngaku malaikat itu,
yang bersangkutan katanya senangnya rawon sama nasi padang. Saya sampai nyeletuk saat itu. Malaikat kok geragas. Karena malaikat itu dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan minum. Mana dalilnya Ustaz? Itu kisah Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu 2 malaikat itu, yang akan dikirim oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut kalau nggak tobat itu kan. Akhirnya dihancurkan betul itu. Nah itu kan disuruh oleh Allah datang ke Nabi Ibrahim untuk mengabarkan akan kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Itu mbok disuguhi pedet bakar coba ya Allah. Wong loro disuguhi apa pedet bakar. Saking dermawannya Nabi Ibrahim sama Ibu Siti Sarah alaihi wassalam itu gak dimakan itu. Gak dimakan. Sampai keweden iki sapa to kok gak gelem mangan hidanganku. Terus tidak sebut, tidak usah takut saya 2 utusan Allah bla 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 diteruskan itu. Jadi malaikat itu dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya tidak makan dan tidak minum. Lah yang di Senen itu senangnya apa? Rawon sama nasi padang. Ini malaikat kok apa? Geragas piye itu. Allahu Akbar. Lanjut. Menurut Al-Imam Ahmad berkata, ini saya ulang penting bicara perkara gaib harus dikembalikan pada informasi Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Imam Ahmad berkata berdasarkan riwayat anaknya Abdullah. Jadi Imam Ahmad ini rahimahullah punya putra namanya Abdullah rahimahullah juga. Yang nulis Musnad Ahmad bin Hambal itu putranya. Jadi Imam Ahmad tidak nulis kitab beliau. Yang nulis putranya. Namanya, jadi kalau ada Musnad Ahmad bin Hambal itu mesti qala abi, berkata bapakku, an gitu. Karena yang nulis kitab Musnad Ahmad bin Hambal itu putranya namanya Abdullah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah itu terkenal hafal 1 juta hadis. Yang tertulis di Musnad Ahmad bin Hambal kira-kira hanya 27.000 hadis. Jadi yang beliau terkenal hafal 1 juta hadis. Makanya gelarnya Imam Sunnah beliau itu. Nah beliau itu yang tertulis hadisnya dalam Musnad Ahmad bin Hambal itu hanya berapa? 27.000. Berarti apa kalau mau kita teruskan? Berarti yang ada di dada beliau lebih banyak daripada yang tertulis. Itulah pentingnya kita hadiri majelis ilmu. Karena seringkali yang tersimpan di dada para ulama itu lebih banyak daripada yang tertulis. Itu seperti itu. Di majelisnya para ulama maksudnya. Sampai mana tadi? Imam Ahmad berdasarkan riwayat anaknya Abdullah bahwa ruh orang kafir berada di neraka dan orang-orang mukmin berada di surga. Abu Abdullah dan bin Mandah berkata rahimahullah, ada seorang sahabat dan tabi'in berkata, ruh orang-orang mukmin ada di sisi Allah dan tidak bergeser dari sana, sementara ada sahabat dan tabi'in lain yang berpendapat bahwa ruh orang mukmin ada di Jabiyah, dan roh orang kafir ada di Burhud, Hadramaut. Ada sebuah sumur namanya sumur Burhud, Hadramaut. Sofwan ibn Amr berkata, aku bertanya kepada Amir bin Abdillah Abul Yaman, apakah jiwa orang-orang mukmin itu mempunyai tempat berkumpul? Dia jawab bahwa bumi yang menjadi tempat berkumpul bagi roh orang-orang mukmin hingga hari kebangkitan ialah seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 105 itu, yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis di dalam Lahul Mahfuz bahwa bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Tapi banyak yang berpendapat bahwa maksud bumi ini ialah yang dipusakai orang-orang mukmin di dunia. Menurut Ka'ab, roh orang-orang mukmin berada di Iliyin, di langit yang ketujuh, sedangkan roh orang-orang kafir di Sijin, di bumi yang ketujuh, di bawah pasukan iblis. Ada pula yang berpendapat roh orang-orang mukmin ada di sumur Zam-Zam dan roh orang-orang kafir di sumber Burhud. Menurut pendapat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, roh orang-orang mukmin ada di barzah di bumi dan yang dapat pergi kemanapun yang dikehendakinya, sedangkan roh orang-orang kafir ada di Sijin. Dalam satu lafaz lainnya disebutkan bahwa roh orang-orang mukmin ada di bumi dan dapat pergi menurut kehendaknya. Ada pula golongan yang berpendapat roh orang-orang mukmin ada di sebelah kanan Adam
dan roh orang-orang kafir berada di sebelah kiri Adam. Kalau ini hadis qudsi sebenarnya, tapi ini berkaitan dengan ketika dulu Nabi Adam sebelum anak cucunya lahir, itu memang sudah dicatat orang-orang yang akan celaka dan orang-orang yang akan masuk surga. Itu sudah ada dua sisi dalam diri Nabi Adam, sehingga kalau Nabi Adam melihat ke arah kanan beliau tersenyum, kalau melihat ke arah kiri beliau menangis itu. Tapi kalau ngelihat riwayat ini agak ngeri-ngeri sedap juga sih, kita termasuk di rombongan yang mana ya. Karena berarti surga neraka setiap hamba itu sudah Allah tetapkan. Oke, saya mau terangkan dulu sederhananya gini aja lah. Kalau pertama kita imani dulu ya, bahwa takdir alam semesta ini termasuk kita ya. Itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi kita ini simpelnya tinggal menjalani takdir sebenarnya ya. Tapi ahlu sunnah itu punya rumus sederhana, ahlu sunnah itu. Jadi memang semuanya ditakdirkan oleh Allah, itu kita yakini itu. Kita yakini. Termasuk sedih dan bahagianya kita, surga neraka kita. Tapi ingat, kalau bicara takdir dalam ahlu sunnah itu kita harus memandang dua sisi. Pertama sisi Allahnya kepada kita, yang kedua sisi kitanya kepada Allah gitu loh. Kalau sisi Allahnya kepada kita, ya udah terserah Allah, Allah yang atur semuanya. Allah yang berkuasa menetapkan takdir semuanya. Ya udah terserah Allah saja sudah. Nah, ini kalau kita bicara apa tadi? Sisi dari Allahnya kepada kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus melihat sisi kitanya kepada Allah. Maksudnya apa? Tugas dari Allah untuk kita apa? Nah, itu penting itu. Harus diperhatikan supaya kita tidak salah memahami soal takdir. Misalnya, soal surga neraka kita dalam sisi pandangan dari Allah ke kita ya aja terserah Allah, saya tidak tahu. Takdir saya surga neraka saya tidak tahu, itu terserah Allah sudah. Suka-suka Allah, saya ini hamba Allah, neraka surga juga hamba Allah, terserah Allah sudah. Terus sekarang yang penting tugas saya saja. Dari Allah apa? Oh, Allah suruh kita minta surga, ya kita minta surga. Malah suruh minta surga Firdaus kan, oleh Nabi suruh minta surga Firdaus. Allah nyuruh kita berdoa agar kita dijauhkan dari api neraka, ya udah kita nurut saja. Oh, Allah nyuruh kita meniti jalan yang menuju ke surga, kita ikuti. Udah, kita nggak usah pusing soal apa yang sudah Allah tetapkan, itu urusan Allah. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, husnudzon, baik sangka kepada Allah. Udah gitu aja. Dan keyakinan penuh dalam hati ya, bahwa Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Bahwa Allah tidak akan zalim kepada hamba-hamba. Wes, diyakini mawon. Kita ini jangankan kepada Allah, kepada sesama saja, kita jangan banyak menduga-duga. Kan di Al-Hujurat gitu ya, jangan banyak berprasangka gitu loh. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Itu pada sesama aja kita nggak boleh banyak prasangka. Apalagi sama Allah. Makanya kalau sama Allah wes husnudzon saja sama Allah itu. Di samping kita menempuh tadi ya, husnudzon sama Allah dan yakini bahwa Allah nggak akan zalim pada hambanya. Itu Allah yang menyatakan. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Hamim Masjidah itu loh, surah ke-41 ayat 46 itu kata Allah apa? Man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan tiadalah Tuhanmu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu enggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Wis yakini mawon. Terus kita bersyukur pada Allah bahwa ada amalan-amalan yang kalau kita kerjakan itu ternyata dengannya itu bukan amalan yang kata Allah atau kata nabinya itu punya manfaat merubah takdir kalau bahasa sederhananya gitu. Sekarang gini misalnya, ibu pernah baca ayat ini nggak misalnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Pernah baca nggih? Pertanyaannya, kita bisa merubah takdir nggak kita? Nggak bisa. Yang bisa merubah takdir siapa? Allah. Terus yang bisa merubah takdir nyuruh kita apa? Berusaha atau? Ya sudah berusaha aja. Dan Allah sudah janji bahwa Allah berkuasa merubah takdir kan kalau kita mau berusaha. Dan Allah nggak akan ingkar janji. Wis ngoten mawon. Jadi nggak usah terlalu ngeluh-ngeluh hidup itu wis. Nah, kadang orang itu yang sampai stres itu karena terlalu berprasangka kepada Allah. Padahal Allah kasih garis besar gitu loh. Wis husnudzono, baik sangkalah sama Allah. Jangan banyak praduga atau prasangka kepada Allah. Sudah yakin bahwa Allah nggak akan zalim kepada hambanya. Wis cukup ngoten mawon. Dilakoni wis sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Bismillah insyaallah selamat. Ngoten mawon. Sing garai wong untuk ngeluh kan gara-gara
terlalu jelimet pikirane. Mungkin akhirnya pusing karepe dhewe. Pusing kenapa pusing karepe dhewe. Sampai kadang ada beberapa orang yang model kayak gitu itu datang ke saya. Orang itu belum cerita masalahnya. Saya lihat wajahnya udah ikut pusing juga saya itu. Ya apa? Iki lek tak turuti melok gendeng pisan iki engko. Akhirnya saya cuma ngomong wis nek sampean percaya gak percaya sakarepe sampean pokoknya lho semua sudah Allah takdirkan. Sama ndak usah mikir apa yang menjadi wilayahnya Allah itu pribadi prerogatifnya Allah enggak usah sampean otak-atik. Saiki sampean mikir awake sampean dhewe ae sampean gitu. Tugas dari Allah untuk sampean itu apa gitu aja. Udah lakonono kon donga ya donga, kon wirid ya wirid, kon zikir ya zikir, kon maca usaha ya usaha. Terus jaga baik-baik hati ini untuk selalu husnudzon sama Allah. Jangan banyak praduga sama Allah dan yakin bahwa Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Wis lakonono wis sing tenanan wis. Saya bilang gitu. Ojo sing aneh, ojo sing aneh-aneh. Paham maksudnya nggih? Kebanyakan orang sing rada gendeng-gendengan juga harus sing aneh-aneh ngoten niku. Paham nggih maksudnya Bu nggih? Nah, jadi saya ulang, kita fokusnya pada apa tadi? Perintah Allah untuk kita apa? Kalau Ibnu Qayyim itu punya teori gini. Sudahlah, kalian tuh nggak usah sibuk dengan apa yang Allah jamin. Sibuklah pada perintah Allah untuk kalian itu apa. Wis ngono ae. Itu kalau Ibnu Qayyim itu gitu. Rumusnya itu gitu. Kalau saya tambahkan tadi itu, jaga hati untuk jangan banyak berpraduga kepada Allah. Tetap jaga husnudzon mode on gitu ya. Husnudzon apa? Mode on terus kudu husnudzon terus yakini bahwa Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Wis yakin mawon. Allah nggak akan zalim kepada hamba-hambanya, itu pasti dah itu. Sulakoni urip nggak usah ngeluh-ngeluh wis gitu. Itu seperti itu. Pun kalau yang ini sependeknya saya adalah diskusi ini berkaitan dengan sebelum lahirnya umat manusia dulu ketika Nabi Adam baru diciptakan. Golongan yang lain lagi berpendapat di antaranya Ibnu Hazm bahwa keberadaan roh di tempat sebelum badannya diciptakan. Ibnu Hazm berkata, apa yang kami katakan tentang tempat keberadaan roh-roh ini seperti yang difirmankan Allah dan Nabi-Nya, dan kami tidak melebihi batasan ini. Dan itu merupakan keterangan yang amat jelas. Firman Allah di surah Al-A'raf ayat 172 itu, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka semata, seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu sekalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap terhadap ini, yaitu keesaan Allah maksudnya. Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 11-nya yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu sekalian kepada Adam. Itu kata siapa tadi? Ibnu Hazm, kata Ibnu Hazm. Pokoknya di mana roh itu berada? Ya berarti berada di sebelum dia diciptakan dengan badannya. Berarti di alam mana itu? Di alam azali ya. Alam azali itu alam roh. Alam roh sebelum manusia dikirim ke sulbi orang tuanya. Cuman bedanya gini, kalau saat kita belum dikirim ke orang tua kita, ruh kita masih suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi suci. Sebelum lahir itu manusia itu suci. Begitu lahir masuk usia baligh mulai ada beban taklif. Di situ mulai ada istilah dosa dan pahala. Di sinilah ruh itu mulai ada noda-noda, ada noktah-noktah hitamnya. Kalau dia berbuat dosa, tentu bersih kembali kalau dia bertobat. Nah, ketika dia wafat tergantung apakah dia wafat dalam keadaan sudah bertobat atau belum, ataukah dia wafat dalam keadaan terampuni atau tidak, itu masalahnya. Nah, ketika dia wafat dalam keadaan suci, tentu dia disucikan oleh Allah sebagaimana ketika dia mungkin sebelum diciptakan itu. Tapi ketika kemudian dia kotor dan belum tobat misalnya, atau bahkan mungkin dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, tentu dia dengan segala macam kekotoran kehinaannya. Nah, semua memang akan kembali kepada Allah. Cuman kembalinya dalam keadaan bagaimana dulu? Dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat, pasrah, sehat, ia bersih, atau menghadap dengan hati yang serba bermasalah tadi itu. Makanya
Kalau bahasa Al-Qur'annya itu sederhananya gini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita termasuk orang yang selalu peduli membersihkan hati kita, jiwa kita, ruh kita, kata Allah pasti beruntung, Nes. Kalau yang ngomong Allah beruntung, kira-kira apa maksudnya? Ya kalau Bu Ida ngomong untung, paling untungnya 10 atau 20 miliar gitu Bu ya. Kalau Bu Reni ngomong untung, mungkin untungnya 1, 2, 3 triliun misalnya gitu. Ya artinya kalau manusia, kalau Allah yang bilang kalau Allah yang bilang untung apa maksudnya kira-kira itu? Surganya pasti itu. Karena Allah yang bilang, kalau Allah yang bilang mesti untungnya berarti mesti swargane dan pasti selamat dari nerakanya. Untuk siapa itu? Orang yang peduli menjaga rohaninya, hatinya terus dibersihkan. Itulah orang-orang yang nanti menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Hati yang penuh kepasrahan, hati yang penuh ketundukan, hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, masalahnya kan gini, ini masalahnya. Seringkali orang itu kalau penyakit fisik itu langsung ambil tindakan biasanya. Ibu-ibu tidak usah ngomong penyakit aneh-aneh, ada jerawat dikit aja, wah sibuk carian, wah. Kok mulai muncul, wah langsung cari skincare yang aswalnya. Bu serum kinclong, semua cari minum kolagen atau apa macam-macam. Itu fisik. Langsung cari obat yang terbaik, dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Begitu pekanya orang dengan penyakit fisik itu. Salah enggak salah, bener silakan enggak apa-apa, monggo mawon. Wong kita itu bagian mensyukuri nikmat Allah ngaten nggih, secara zahir. Tapi yang salah itu gini loh. Ada kedengkian dalam hatinya, tenang-tenang saja. Ada riak dalam hatinya, tenang-tenang saja. Ada kesombongan dalam hatinya, tenang-tenang saja. Ada memalas beribadah dalam hatinya, tenang-tenang saja. Nah yang begini-begini ini yang patut untuk diwaspadai. Nah kadang nun sewu, sebagian orang anggap itu bukan penyakit. Padahal penyakit kita yang sebenarnya itu yang rohani itu. Jadi penyakit kita yang sebenarnya yang rohani itu sebenarnya, yang sebenar-benarnya penyakit kita itu. Lalu kalau fisik langsung ambil tindakan opname, tapi kita nggak pernah ngambil tindakan opname untuk hati kita itu. Opnamenya hati gimana Ustaz ya? Paling nggak jaga jarak dengan dunia, lembu iktikaf tak sering-sering hadir ke majelis ilmu, tak kan bagian dari perawatan intensif hati. Kan ngoten nggih, ngoten. Ya celakanya kan. Non sewu nggih. Ini kita semua belajar nggih. Dan ini lagi-lagi memang kita harus belajar tentang ilmu hati supaya kita tahu ini hati kita sedang berpenyakit atau tidak. Kalau secara pribadi ngeten, saya pribadi tapi nggih. Nah ini saya juga masih belajar sama, kita juga masih belajar. Kok tiba-tiba mengemuka misalnya kekhawatiran yang berlebihan ngoten nggih. Atau ketakutan yang berlebihan. Iki mesti gak sehat hatiku iki. Ana sing kurang iki. Tawakale mesti kurang. Jadi keimanan tentang takdir ini rodok-rodok melemah ini. Nah, yang ini mesti diopname iki. Harus digenjot ini. Enggak cukup hanya sebatas mengingat teori tentang harus sabar, harus tawakal, enggak cukup. Berapa banyak jenengan saya enggak tahu, pernah ngalamin mboten? Tahu harus sabar. Ning mulut enggak kena direm. Tetap paham nggih? Ya. Jadi perihal pembersihan hati itu gak cukup hanya sebatas kita ngerti teori sabar, nggak cukup. Karena bahkan ada orang yang namanya sabar ngamuan ya ono. Namanya sabar tapi pemarah. Makanya tadi harus ada tindakan konkret mengopname hati itu. Dan bentuk apa? Kalau bahasa Quran tadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wis tidak bisa tidak. Kalau Ibnu Qayyim itu punya teori tazkiyatun nafas itu sebelum kita sehatkan jiwa kita mesti didetoks dulu itu kalau Ibnu Qayyim itu. Jadi sebelum kita melakukan pengobatan terhadap hati yang sakit, langkah pertama adalah detoksifikasi. Racun-racun kedengkian, racun-racun riya, racun-racun sum'ah, ujub itu dikeluarkan dulu. Dengan cara bagaimana? Tobat. Tobat dulu itu Ibnu Qayyim itu. Suruh tobat dulu. Sallallahu. Itu detoksifikasinya dulu. Kalau didetoks racunnya metu baru diobati. Baru dikasih suplemen-suplemen penguatnya itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, ini perihal hati ini enggak bisa kita ini
kalau nggak ada tindakan konkret terhadap penyehatan hati itu nggak bisa. Harus konkret, banyak zikir, banyak sholat. Gitu. Banyak zikir nopo mawon, terutama Al-Quran saran saya. Bahkan saya pernah pengen gini, kalau sanggup 7 hari khatmul Quran, monggo dicoba mangke. Nun sewu nggih, tiba-tiba hati itu sumpek pakai kof nggih. Saking sumpeknya, baik sumpek yang ada sebabnya atau sumpek yang nggak ada sebabnya. Ya, kalau sumpek ada sebabnya jelas. Ini ada juga sumpek yang nggak ada sebabnya misalnya. Udah monggo ambil wudhu, baca Quran sebaik-baiknya sambil ditadaburi maknanya, santai saja. Kalau sanggup 7 hari khatmul Quran, 1 Jumat khatmul Quran kalau sanggup. Monggo dicoba mungkin. Atau ambil wudhu salat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan itu enggak bisa kalau kita hanya sekedar teori. Harus sabar, nggak bisa. Itu harus ada langkah konkret untuk mengambil tindakan pengobatan, pembersihan terhadap hati itu harus ada langkah konkret. Tidak bisa cuma ngomong doang. Kayak orang sakit misalnya harus minum obat. Dia ngomong doang, gak diombe-ombe. Allahu Akbar. Harus olahraga, dalam hayalan tok lah misalnya. Nah, jadi harus ada tindakan konkret. Kalau gak konkret, gak ngefek itu. Ngoten nggih. Nah, sementara nanti yang selamat itu adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim tadi itu. Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang pasrah, hati yang tunduk, hati yang patuh pada ketentuan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu bedanya nih, sama-sama pulang ke alam azali kata Ibnu Hazm, tapi kondisinya beda tetap. Kalau dulu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tapi begitu mereka sudah berada di dunia dengan beban taklifnya itu, ada kemungkinan ya mereka kembali sebagai orang yang disucikan oleh Allah atau orang yang kembali dalam keadaan masih kotor karena belum bertaubat itu. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan bahwa roh-roh itu layaknya pasukan yang dikerahkan, junudun mujannada. Selagi roh-roh itu saling mengenal maka ia bersatu. Dan selagi roh-roh itu saling mengingkari maka ia akan berselisih. Hadisnya Bukhari ini ya. Makanya suami istri kalau rohnya cocok ya cocok. Walaupun suami istri rohnya nggak cocok ya saling mengingkari. Nabi Nuh sama istrinya, Asia sama suaminya kan betul cocok. Nah, sama, termasuk bapak dan anak, Nabi Nuh dengan Kan'an misalnya. Itu seperti itu. Bapak anak rohnya gak cocok, gak iso nyatu. Allah juga mengambil janji dan kesaksiannya terhadap tentang rububiyah dengan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Sebelum Allah memerintahkan para malaikat bersujud pada Adam dan sebelum memasukkan roh itu ke badan pada saat itu berupa tanah dan air, lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya, yaitu di barzah yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Kemudian Allah senantiasa membangkitkan sekumpulan demi sekumpulan roh, lalu ditiupkan ke dalam badan yang bermula dari air mani. Hingga Ibnu Hazm berkata, jadi benar bahwa roh-roh itu merupakan badan yang membawa tujuannya untuk saling mengenal dan saling mengingkari. Yang menyadari bahwa ia diisi, makanya wong kalau bahasa sederhananya cocok ae. Lek boten cocok sing boten cocok ngoten ae. Kalau bahasa Sayyidina Ali, orang yang mencintaimu enggak perlu penjelasan kamu. Kalau dasarnya cinta ya seneng aja. Sebagaimana pembencimu juga tidak akan butuh penjelasan kamu, lek benci aja. Yang enak jadi orang ikhlas wae. Ikhlas karena Allah. Wong ngomong apa sak karepmu kono. Karena kita tidak fokus pada penilaian makhluk, kita lebih sibuk pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang menyadari bahwa ia diistimewakan, lalu Allah menguji mereka di dunia menurut kehendaknya, lalu mematikannya, lalu kembali ke barzah seperti yang dilihat Rasulullah Muhammad SAW pada malam Isra di langit dunia. Di sana roh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, dan roh orang-orang yang mendapat penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sebelum roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di surga. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi menyebutkan dari Ishaq ibn Rohaweh. Ia berkata, ini merupakan pendapat kami dan para ulama juga menyepakatinya.
Ibnu Hazm berkata ini merupakan pendapat semua umat Islam. Ini pula yang difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-Waqiah ayat 8 sampai 14 itu, yaitu golongan ashabul yamin ma ashabul yamin, yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Al-Waqiah 88 sampai 89 itu. Keadaan roh seperti itu hingga bilangan roh-roh secara keseluruhan yang ditiupkan ke badan menjadi sempurna, kemudian dikembalikan ke barzah hingga tiba hari kiamat, dan saat itu Allah mengembalikan roh ke badannya untuk kedua kalinya, dan ini merupakan kehidupan yang kedua kali pula. Semua makhluk dihisab, sebagian ada yang di surga dan sebagian lain ada di neraka, kekal selama-lamanya. Semoga kita termasuk yang min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Abu Umar Ibn Abdul Bar insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Intinya kalau merujuk pada riwayat yang terakhir ini yang disepakati oleh kaum muslimin, bahwa ruh itu tertawan di alam barzah lah, intinya begitu. Jadi ruh itu tertawan di mana? Di alam barzah. Nah, di alam barzah itu ada yang dirahmati, ada yang diadab. Ya, mereka satu kapling. Jadi yang dirahmati ada kaplingnya sendiri, yang diadab ada kapling sendiri. Kalau sama-sama dirahmati ya ketemu. Tapi kalau enggak dirahmati, sama yang dirahmati enggak ketemu. Sehingga kemudian dalam riwayat Ibnu Abdul Bar yang sudah kita bahas kemarin ya, hadisnya kalau enggak hasan sahih, ketika ada orang meninggal dunia, keluarganya menghampirinya sambil dia mengatakan, "Loh, mana sih bapak ini? Dia meninggal lebih dulu dari saya, kok enggak ada?" Kata yang lain, "Saya enggak ngelihat." Terus yang satu ada yang mengatakan, "Saya ngelihat kemarin dia sedang menuju ke ibunya Hawiyah." Jadi ternyata walaupun kerabat, kalau tidak sefrekuensi bahasa sederhananya, itu tidak ketemu itu tidak ketemu. Makanya Asia dan Fir'aun pasti nggak ketemu. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut dengan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau berdua ya. Itu wallahu a'lam, termasuk Kan'an dan Nabi Nuh itu seperti itu. Makanya perintah Allah itu adalah terutama kepada para suami ya, untuk ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita harus mengajak diri kita dan keluarga kita ini masuk surga. Karena kalau tidak kita ajak keluarga kita masuk surga, ada potensi keluarga kita mengajak kita masuk neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Ya monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Saya tadi nggak bisa ngebut mau masuk ke sininya Bu, pelan di belakang mobil. Mau nyebrang sini, mobil dari sana juga banyak. Mau sini nggak yakin ya, pelan. Mohon maaf ya, agak lambat tadi. Nggih, monggo. Betul. Iya, dirujuk kepada hadis Ibnu Abdul Bar itu dari Ibnu Mubarak. Dari Abdullah bin Mubarak hadisnya. Hadisnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Asal sefrekuensi ketemu. Ya, sama-sama dirahmati, ya. Iya, betul, ketemu. Mereka akan saling mengunjungi. Ya, kalau sama-sama dirahmati. Tapi kalau yang satu dirahmati, satu diadab, tidak ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Cukup dulu nggih. Satoman sampun rawuh, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum.